SD ya sih jadi kan SD kayak gitu. Jadi nggak bisa dipeluk, nggak bisa dipeluk nih. Dari yang SMA dulu. Udah ngeluarin berapa? Jangan ditinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira, amma ba'du. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk duduk bersama di majelis ilmu yang pada hari ini kita lanjutkan masih di bab diat tebusan atas tindakan pengerusakan. Terakhir kita bahas terkait dengan klaim ketika terjadi pembunuhan, si pelaku mengklaim bahwa itu membela diri atau kehormatan atau harta, dan itu sudah kita bahas yang mana hal itu bisa diterima selama ada saksi atau bukti, secara umum begitu. Nah, selanjutnya adalah masalah dhamanu ma atlafat hunnaru. Dhaman, jaminan, atau nanti bisa berarti tebusan dalam hal ini. Ma atlafat hunnaru, apa yang dirusakkan oleh api, kebakaran. Kalau mohon maaf waliyadzubillah ada seseorang rumahnya kebakar, rumahnya sendiri, dia sendiri nyalain api kok kebakar, nuntutnya ke siapa? Nuntut siapa? Dia sendiri. Nah, ini masalahnya adalah kalau dia yang menyalakan api, membakar atau merusak milik orang lain. Nah, itu
Nah, orang lain ini bagaimana? Apakah punya hak tuntut atau tidak? Itu yang akan dibahas. Man awqada naran fi darihi kal mu'tad fahabbatir rihu fa'atarat syararatan ahraqat nafsan aw malan fala dhamana alaihi. Barang siapa menyalakan api di darnya, di rumahnya, di tempat tinggalnya, kal mu'tad. Nah, ini poinnya di sini, kal mu'tad, sebagaimana biasa. Lazimnya orang menyalakan api bagaimana sih itu? Mu'tad, adat, dari kata adat. Fahabbatir rih, kemudian angin berhembus. Fa'atarat syararatan, lalu membawa terbang bara, yang bara itu membakar jiwa atau harta, jadi bisa terjadi kematian efek dari itu. Fala dhamana alaihi, maka orang yang menyalakan api tadi tidak wajib bertanggung jawab. Dia menyalakannya, ukurannya adalah lazim. Biasanya bagaimana sih nyalakan api? Berarti nanti kalau nggak wajar ya bisa jadi bertanggung jawab. Zakara Waqi' an Abdul Aziz ibn Husain an Yahya ibn Yahya al-Ghassani qal awqada rajulun naran li nafsihi fa kharajat syararatun min nar hatta ahraqat syai'an li jarihi qal fa kataba fihi ila Abdul Aziz ibn Husain fa kataba ilahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ajma' jubar wa ara anna nar jubar. Jadi Waqi' menceritakan, Waqi' ini terkenal sebagai gurunya Imam Syafi'i. Kan ada syair terkenal yang hafalan wajib di pesantren kami itu. Syakautu Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i ngadu ke Waqi' gurunya. Oh, sulit ngapal. Su'a hifdzi, sulit ngapal. Jawaban Waqi' apa? Fa arsyadani, maka beliau memberi petunjuk kepadaku, tarkal ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Ya, kuncinya untuk gampang hafal, tinggalkan kemaksiatan. Jawaban gurunya Imam Syafi'i. Oke. Dari Abdul Aziz bin Husain, dari Yahya bin Yahya al-Ghassani qol, ya bercerita, seseorang menyalakan api untuk dirinya sendiri, ya keperluan pribadi. Lalu keluarlah bara dari api itu. Keluarnya ini nggak tahu pakai izin atau enggak, ini keluar aja. Sehingga membakar sesuatu milik tetangganya. Lalu perawi berkata, maka ditanyakanlah hal itu kepada Abdul Aziz bin Husain. Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ajma jubar. Ajma itu hewan-hewan ternak, jubar yakni yang sudah kita bahas. Jadi sesuatu yang dirusakkan oleh hewan secara umum ya nggak ada tanggung jawab. Detailnya sudah kita bahas dulu. Kalau hewan itu bergerak karena diperintahkan tuannya, diarahkan, bagaimana sudah kita sampaikan. Secara umum kalau hewan itu bergerak sendiri dan tidak ada kekeliruan dilakukan pemilik, jubar itu tidak ada tanggung jawab. Kemudian ditulis setelah menyebutkan hadis ini, dan saya berpendapat bahwa api itu juga jubar. Jadi apa yang ditimbulkan oleh api itu juga jubar. Jubar itu nggak ada tanggung jawab. Begitu. Ya, ini hadis ini sudah kita bahas, yang al-ajma' jubar itu di sini. Sudah. Yang ada kita lihat dulu hadis lengkapnya, ditaruhnya di enggak bukan di sini,
Di sini hadisnya, ini hadis yang dimaksud. Hadis yang dimaksud ini al-ajma' jarhuha jubar. Ada riwayat lain nggak pakai jarhuha, al-ajma' jubar. Hewan tidak bertanggung jawab, sumur tidak bertanggung jawab, dan galian tambang tidak bertanggung jawab. Jadi ini yang menjadi acuan. Kemudian api dikiaskan oleh Abdul Aziz tadi, dianalogikan kepada hal-hal ini. Itu pendapat dari Abdul Aziz bin Husain. Sehingga kemudian disimpulkan dalam kondisi api tadi, jika memang tidak ada tindakan pelanggaran dari yang menyalakan api, ya nggak bertanggung jawab. Ini nanti mungkin dibawanya ke kasus-kasus, kan sering kadang kejadian kebakaran di Indonesia ya. Yang kadang terjadi itu menyalakan api terus ditinggal. Konsleting itu nggak ada yang niatnya lain, konsleting itu. Ya bisa masuk ke jubar tadi, selama tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran. Konslet itu kan biasanya terjadi ada sesuatu yang salah. Kalau kelebihan pemakaian, dia akan putus di MCB, kecuali kalau MCB-nya sudah diakalin. Kan maaf. Nah, kalau dia gara-gara nyuri karena ada pelanggaran, bisa bertanggung jawab. Nyuri berarti ada pelanggaran, ada kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau kelebihan beban itu lazimnya MCB mutus. Konslet itu MCB mutus. Tapi kalau pas konslet itu kan keluar api, di sekitarnya langsung ada sesuatu yang mudah kebakar, listriknya putus tapi apinya terlanjur nyala, biasanya begitu. Lazimnya kalau masih bekerja MCB itu kalau ada konslet kan putus. Kalau ada orang kesetrum putus nggak? Nah, saya kasih tahu, kalau mau putus ada alat namanya ELCB. ELCB itu kalau ada yang kesetrum langsung putus. Dalam hitungan sepersekian detik, tergantung ke ukuran, ada ukurannya. Jadi sebelum orang tuh kelocot-kelocot putus, itu lebih aman. Lebih aman. Namanya alat kayak itu juga tapi lebih gede karena alatnya lebih. Namanya ELCB. Nanti nanya tukang listrik aja, tolong dong pasangin, tambahin saya ELCB. Jadi dimanapun di rangkaian itu kesetrum putus. Rumah kita yang baru dikasih itu, Neng, saya kasih. Karena masang sendiri saya dari MCB, semuanya dikasih, jadi saya kasih. Kalau yang lama kan pasangannya petugas dulu, tidak tahu harus mutus jalur dulu. Bisa cukup satu saja. Bisa cukup satu, tergantung kan ELCB juga ada ukuran berapa ampere. Kalau rumah ibu pakai 2200 berarti 10 ampere. Ini enggak tukang listrik ya. Tergantung ukuran rumahnya. Tergantung ukuran rumah. Satu bisa cukup. Satu untuk satu rumah. Maaf? Enggak dikasih. Karena mahal. Karena mahal. Nah, Indonesia kan tegangannya 220 ya. 220 sama 110 gedean mana? 220. Kalau kesetrum, iyadzubillah, kalau meninggal cepatan mana? 220. Di luar negeri kebanyakan 110. Kenapa? Biayanya lebih tinggi. Nyawanya lebih mahal di sana. Di sini ya itu silakan dipikirkan lah. 220 itu energi yang terbuang lebih sedikit, tapi resikonya kalau kesetrum lebih cepat. Ya, buat tambahan itu tadi, kalau mau pengamanan rumah ada komponen namanya ELCB, Kalau itu ke MCB, ya silakan nanti musyawarahkan sama ahlinya. Jadi jalur utama setelah PLN ya, jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti dianggap mencuri, marahin PLN. Setelah jalur utama masuk speedometer itu bisa diputus ulang, dikasih itu, baru nanti dipecah kemana-mana bisa. Baik, jadi dalam kasus-kasus seperti itu biasanya mengacu kepada pelanggaran.
pemasangan listrik sudah biasa, kok bisa konslet? Kadang-kadang digeragoti tikus. Ada yang ditanyakan, Ibu? Setelah speedometer. Jadi kan di luar tuh ada yang token segala macam. Setelah itu kalau dirubah-rubah tidak masalah. Tetapi yang rubah harus ahlinya. Jangan sembarangan, nanti risiko ditanggung sendiri, disalahin. Tidak harus. Kalau yang dari tiang sampai ke sepedo jangan dirubah-rubah sama sekali. Itu nanti dianggap melanggar, bisa didenda mahal. Kalau dalam rumah kan ibu nyambung ke sana, nyambung sana boleh kan? Batasnya mana? Setelah sepedo, sambung kemana saja, ibu nyolok ini nyolok itu kan boleh, nambas itu boleh. Tapi ya usahakan yang masang yang tahu. Jadi untuk pengaman kalau kesetrum, nanti nanya ke tukangnya saja, minta yang sensitivitasnya yang tinggi. Jadi baru langsung putus. Begitu. Nanti kalau ada kulkas bocor, kadang-kadang kulkasnya turun kan, putus. Bisa putus. Jadi bisa dipertimbangkan nanti. Kalau terlalu sensitif juga repot, soalnya sebentar mati. Itu nanti dipertimbangkan sama tukangnya lah. Begitu. Baik. Jadi kembali ini terkait dengan api tadi, kalau dia nyalakannya kok normal wajar sebagaimana biasa terjadi di luar kehendak dan keinginan, ya takdir. Begitu pula dengan listrik. Jadi kalau masak-masak ya dikelarkan dulu. Cuman yang sering itu nggak niat ditinggalin tapi kelupaan. Sampai pancinya habis airnya. Ya pernah. Nah, jadi pagi-pagi jangan lupa zikir biar nggak gampang lupa. Zikir pagi. Ya semoga Allah ingatkan. Yang itu ya kan nggak ada niat ya, tetapi kalau kelupaan ya nggak wajar ya. Baik. Apa? Ya ada unsur pelanggaran atau tidak? Tidak tahu unsur. Tidak. Kan harusnya sudah ada penelitian. Sebelum itu kan biasanya ada penelitian. Pemerintah berani membebankan itu, ada sisi pelanggarannya, kedalaman berapa, sisi mana, apakah ini layak dibor atau tidak, itu harusnya kan ada perhitungannya. Kalau dikiaskan ke sini, kalau semuanya normal, perhitungan manusia normal, tidak ada masalah, kok terjadi masalah ya qadarullah. Akhirnya ya pertimbangan manusiawi, kalaupun syariah tidak membebankan itu tadi. Karena faktanya ya terjadi kerusakan ya. Baik. Dan ini saya nggak ngikutin kasus hukumnya, apakah ada unsur pelanggaran, sudah lama banget ya kita sudah lupa ada unsur pelanggarannya atau tidak. Begitu. Itu masalah api. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ifsadu zar'il ghairi. Masalah pemerusakan terhadap tanaman orang lain. Walau saqa ardahu sakyan zaidan 'alal mu'tadi fa afsada zar'a ghairihi dhamin. Fa idzan sabbal ma'u min mawdi' la ilma lahu bihi lam yatman haitsu lam yahdus minhu ta'addin. Indonesianya, jika seseorang mengairi tanahnya melebihi dari kebiasaan, melebihi kebiasaan berarti ada unsur pelanggaran, lalu merusakkan tanaman orang lain, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan itu. Kalau kita balik, mengairinya biasa, normal, artinya wajar gitu. Kok merusak ya tidak ada tanggung jawab. Jika air tumpah dari sisi yang ia tidak ketahui, maka pemilik awal tadi tidak bertanggung jawab.
selama tidak ada unsur kesengajaan dan pelanggaran. Kalau di kampung itu masalahnya kadang-kadang terjadi beda tanaman. Kalau jagung itu perlu sering disirami. Kalau kedelai kebanyakan disirami, kuntet. Nah, sebelah nyiraminya agak lebih karena jagung perlu banyak air. Nah, sebelahnya yang nanam kedelai, repot itu. Harus saling tahu dan saling paham. Ya, kadang-kadang terjadi hal semacam itu. Bab tanaman. Ini nggak banyak lah di kita. Selanjutnya gharqus safinah, kapal tenggelam. Man kana lahu safinatun ya'buru bihan nasu wa dawabuhum fa ghariqat biduni sababin mubashirin minhu fala dhamana alaihi fima talifa biha fa in kana gharquha bisababin hu dhamin. Di orang yang punya kapal yang biasa menyeberangkan orang dan ternak, lalu tenggelam tanpa sebab langsung dari pemilik, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya. Jika ia menjadi sebab langsung si pemilik, maka ia bertanggung jawab. Nah, biasanya dalam kasus-kasus di Indonesia transportasi dicari sisi ada pelanggaran atau enggak. Sisi pelanggaran ya izinnya sudah habis lah, nggak pakai kir ya, kirnya habis berarti ada kesalahan, itu bisa ditimpakan semua. Atau sopirnya kelelahan, kan aturan orang nyopir itu kan ada aturannya ya. Wajarnya bagaimana nyopir itu? Ada yang tahu SOP-nya nyopir aman? Nyopir aman itu saya diajarin pelatih safety Pertamina yang khusus. Kan Pertamina itu punya anak perusahaan khusus untuk pelatihan keselamatan. Jadi nyetir itu tiap 2 jam istirahat ringan. Tiap 2 jam. Duduk, berhenti, duduk aja berhenti. Berhenti, istirahat ringan. Setiap 4 jam istirahat berat, itu tidur kalau bisa tidur. Iya. Kalau enggak, yang penting tidur lepas. Kalau enggak, kadang-kadang kan bisa pulas, bisa enggak. Itu SOP-nya resminya begitu. SOP-nya begitu. 2 jam istirahat ringan, 4 jam istirahat berat. Bahasa beliau begitu. Ini pelatih safety. Baik. Nyampe orang saya 2 hari aja nyampe Ponorogo ya, 2 hari ya. Pernah 2 hari itu nyampe Ponorogo. Padahal kalau naik bis itu cuman ya 12-13 jam. Berhentinya berapa kali? 7 kali lebih ya, tidur pulas. Lebih. Oh kadang yang malam bisa sampai 4 atau 6 jam tidur. Serius. Ya dulu waktu tolnya belum nyambung. Setelah tol nyambung ya lumayan lah. Nggak sampai 24 jam. Ada sopirnya dan punya SIM, pernah nyopir tapi udah lupa cara nyopir. Baik, jadi keselamatan lah, walaupun lama yang penting kan selamat jadi ada. Kembali lagi, biasanya dalam hal semacam ini dicari adakah pelanggarannya. Kalau semuanya sudah normal, wajar, nggak ada masalah, ya takdir, gitu ya. Baik. Sekarang ke dokter yang sering istilah apa? Mall praktek apa mal praktek? Mal ya, bukan mall ya. Domanut tabib. Agak panjang. Langsung Indonesianya saja. Panjang. Yang pertama yang disepakati dulu. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran, lalu mengobati seorang pasien dan menyebabkan cacat atau lebih tentunya akibat pengobatan tersebut, maka dia bertanggung jawab atas kesalahannya dan wajib mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan karena tindakannya dianggap melanggar, dan ganti kerugian tersebut diambil dari hartanya, bukan harta keluarga besar, karena pelanggaran.
Nah, istilah kedokteran ini tidak melulu punya ini ya, apa istilahnya, terapis itu juga masuk bab ini. Bukan dokter doang, terapis yang memang harus punya lisensi dan betul-betul tahu ilmunya, bukan hanya sekedar. Dalil atas hal tersebut hadis berikut ini. Yang pertama, ini hampir sama sih. Dari jalur Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun qabla dzalika fahuwa dhamin." Derajat hadisnya sahih li ghairihi. Artinya derajatnya naik dari hasan ke sahih li ghairihi. Validasi Imam Al-Albani, perawi Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah rahimahumullah. Siapa yang berobat atau memberi obat tanpa diketahui sebelumnya bahwa dia seorang dokter, istilah dokter ini saya sebutkan tadi, tibbun itu kan bisa, tib nabawi itu kan nggak selalu dokter ya, ini terjemahan mudahnya saja. Fahuwa dhamin, maka dia bertanggung jawab. Jadi bahasanya lam yu'lam, nggak pernah dikenal, bukan orangnya, tapi orangnya nggak mengenalnya sebagai tabib atau dokter atau terapis. Gitu. Kalau dibalik berarti kalau dia memang sudah tahu bab itu dan berpengalaman, kok terjadi itu, kita balik berarti nggak tanggung jawab. Ya, takdir kan bisa berlaku kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Hadis serupa ini hasan derajatnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tabib manapun, saya artikan tabib di sini biar lebih ini, yang mengobati satu kaum tetapi sebelumnya tidak dikenal sebagai tabib atau dokter, lalu hal itu menyebabkan kerusakan, maka dia bertanggung jawab. Ini poinnya adalah dia punya ilmu itu atau enggak. Kalau dia berpengalaman tapi keliru, dia harus membayar dia dari harta keluarga besarnya. Ini ada 3 pendapat tersebutkan ya, ada 3. Kalau di sini tadi dia tidak punya pengalaman menyebabkan kerugian, dia sendiri yang nanggung. Kalau dia berpengalaman terus keliru, itu nanti kayak itu, tindakan dulu pembunuhan yang tak sengaja. Walaupun nggak sengaja, tapi kan tetap harus bayar diat kan, itu. Dia harus bayar diat dari harta keluarga besarnya bareng-bareng. Pendapat kedua dari harta sendiri. Diriwayatkan dari Imam Malik, mazhab Malik, nggak ada kewajiban, orang keliru kok, dia berpengalaman. Nggak, tanpa disebutkan tarjihnya, hanya begitu saja disebutkan. Tujuan menetapkan diat, nah ini lebih cenderung dari ungkapan ini, cenderungnya mendukung adanya diat, tebusan. Walaupun dia berpengalaman, kalau keliru tetap ada tuntutan tebusan tadi. Tujuan menetapkan diat ialah mengingatkan para dokter untuk menjaga nyawa, mengingatkan kewajiban mereka agar berhati-hati dalam bekerja terkait nyawa manusia. Biar lebih hati-hati, bukan karena merasa saya kan punya lisensi, ya kalau keliru kan aman bebas, nah gitu, wah repot itu nanti. Itu tujuannya. Maka ditaruh di paling atas ini tadi, tetap bayar diat. Wallahu a'lam bishawab. Ini selanjutnya tindakan suami kepada istri. Dibaca sendiri saja, nggak enak membacanya. Ada di buku kan? Ya. Jadi diukur dengan kelaziman, kebiasaan.
Selanjutnya, tembok menimpa orang hingga meninggal. Bab tembok. Tembok ini al-ha'itu yaqa'u ala syakhsin fayaktuluhu. Idza ma la ha'itun ila tariq. Ada tembok miring ke jalanan atau miring ke tanah milik orang lain, seperti yang kita lihat di sekolahan, ada sekolahan temboknya udah miring. Kita wah bahaya ini. Yang sering terjadi itu tembok miring itu tembok pagar yang panjang lurus, nggak pakai rukun. Kita sebutnya nggak pakai rukun. Tahu nggak pakai rukun? Nggak ada pojok. Sesuatu kalau lurus begini kan gampang ambruk. Tapi kalau ada belokan bentuk L, sulit ambruk. Maka harus ditambah sesuatu biar bentuknya nggak lurus. Ya kalau sesuatu lah, kalau lurus saja kan. Dulu pernah kita coba pakai kertas, masih ingat kan? Oh nggak di sini ya. Kertas itu, lembar kertas, sampai pegang, taruh berdiri gini, ambruk kan? Sekarang ditekuk aja, ditekuk, dikasih pojokan, taruh berdiri kan? Itu maksudnya. Temboknya nggak pakai rukun ini, rukun dalam bahasa Arab bukan rukun. Nah, ini kasusnya miringnya ke jalanan atau miringnya ke lahan milik orang lain. Lalu rubuhlah menimpa seseorang hingga meninggal. Jika sebelum itu si pemilik sudah diminta untuk merobohkan atau membongkar sekalian, dan dia tidak merobohkannya padahal punya kesempatan bisa melakukan juga, dia menjamin semua kerusakan. Begitu. Jadi prosesnya udah miring, sudah diminta untuk merobohkan atau memperbaiki. Bahkan di riwayat dari Imam Malik, jika memang itu sudah nampak menakutkan, nggak usah diminta juga, harusnya sudah sadar. Kok sampai merobohi, tanggung jawab walaupun tidak ada yang pernah mengingatkan. Begitu. Baik. Jadi yang punya tembok harus ngecek sendiri-sendiri. Tembok rumahnya aman? Aman ya, karena sebelahnya tembok juga ya. Yang sering terjadi tembok pagar biasanya kayak di Jakarta beberapa waktu lalu kan, yang dekat sekolahan mana itu. Untung nggak ada korban saat itu. Baik. Lanjut, tanggung jawab penggali sumur. Arabnya panjang, kita lanjut saja. Ini cepat ini, terus kita jalan-jalan. Tanggung jawab penggali sumur 814. Tidak ada tanggung jawab jika menggali di tanah sendiri, tanah orang lain seizin pemilik atau tanah mati. Jadi kan tanah saya gali ya bolehlah. Kan masuk ke wilayahnya orang lain tuh harusnya seizin kan. Kok sampai situ berarti nggak pakai izin. Kalau izin kan kasih tahu itu ada sumur, jangan ke situ. Atau tanah orang lain seizin pemilik. Atau tanah mati. Tanah mati itu bagaimana? Iya, tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan itu kalau sekarang kemungkinan kecil. Jadi sekarang milik negara ya? Iya. Kalau di Saudi sebelum tahun 80, seingat saya tanah kosong tuh siapa yang mageri dulu, nanemin dulu dia punya. Tapi kemudian keluar dekret kerajaan bahwa semua tanah kosong milik negara. Setelah tahun 80-an kalau tidak salah ingat itu. Sebelumnya begitu. Jadi tanah tak bertuan itu adalah dalam aturan agama Islam, tanah tak bertuan itu siapa yang menghidupkan dia jadi pemilik. Tanah tak bertuan itu ya nggak ada pagernya, nggak ada tanaman, pokoknya nggak bertuan. Kalau sudah ada pagar berarti sudah ada tuan. Kalau di berarti nyerobot, begitu. Tanah mati. Nah, ini nanti
kalau di Indonesia berbenturan dengan tanah adat biasanya ya. Duluan mana antara tanah adat sama tanah negara? Nah, itu diskusinya mereka aja lah, kita kayak ikut-ikut. Karena suku-suku ini kan ada sebelum ada negara ya. Walah, ya, pokoknya itu diskusi di sana aja. Si penggali bertanggung jawab jika dia menggali di milik orang lain tanpa izin. Bukan miliknya, bukan tanah mati dan tanpa izin. Dalilnya yang tadi, yang tadi sama, hewan ternak tidak bertanggung jawab, sumur tidak bertanggung jawab, galian tidak bertanggung jawab, artinya nggak ada tanggung jawab pada hal-hal tersebut. Dalilnya sama. Maksud sumur tidak bertanggung jawab adalah seseorang yang tercebur di dalamnya lalu meninggal, maka tidak ada diat atas hal tersebut. Dengan catatan yang sudah disebutkan tadi, bukan sembarang sumur kan. Kalau sumurnya digali di tanah orang lain atau di jalanan, itu kalau di kampung kan kadang jalanan itu kan cuma setapak, nggak ada batas. Apa bahasa Jawanya, limit, tahu limit ya? Aluslah jalannya, itu biasa orang lewatin gali sumur di situ, ya, bertanggung jawab. Tidak bisa berdalil dengan dalil ini, karena dalil ini kan umum, sumur mana aja nggak bertanggung jawab begitu, nggak bisa. Baik. Jadi penjelasan ini terkait dengan yang ini tadi. Imam Malik berkata, jika sumur itu digali pada tempat yang biasa, maka tidak ada tanggung jawab. Dan jika ada pelanggaran dalam penggalian, maka ada tanggung jawab. Ini hampir serupa. Tempat biasa itu maksudnya ya bisa tanah sendiri atau memang terkenal wilayah situ memang tempat sumur untuk nyari air. Kasus pekerja masuk sumur meninggal, ada masuk septic tank, kadang-kadang bersihin meninggal. Yang bersihin? Hah? Iya, kadang di kampung ada yang masuk. Di sini disedot. Sekarang itu ya. Torrent ya. Di kampung zaman dulu modelnya masuk, dikasih dengan kapur dulu, dikasih kapur banyak. Bisa ya, jangan dibayangin. Jangan dibayangin, nanti susah makan. Nama orang kampung. Iya. Ini nggak tahu isu benar atau tidak. Jadi kalau orang dulu mau menghukum orang, jadi orang itu mukanya ditungkepin ke lubang septic tank di beberapa menit. Udah tunggu aja beberapa tahun juga lewat. Iya, nggak langsung. Karena ini bunuh halusan. Ini nggak ngajarin loh ya. Don't try it at home. Iya, iya. Jadi orangnya ditungkepin situ, biar bernapas di situ dalam waktu beberapa menit. Menit doang. Nggak langsung, karena harapannya dia si pelakunya lolos dari hukum. Kan dia akan sakit, pelan-pelan sakit-sakit lewat. Jangan dicoba. Ya, saya dapat bocoran. Artinya kita biar hati-hati kalau ada itu. Penjelasannya dalam bukunya, jika seseorang memerintahkan orang lain untuk turun ke sumur, untuk entah bersihkan atau apalah, atau memanjat pohon, lalu orang itu meninggal karena tindakan itu, maka pemberi perintah tidak bertanggung jawab karena tidak ada unsur pemaksaan. Demikian juga dalam kasus mengupah orang untuk itu, artinya ini nyuruh doang gratisan atau bayarin, kan beda transaksinya, yang satu nyuruh doang kok mau, yang ini dibayarin karena kerja, kalau kebanyakan kan kerja ya, terjadi itu. Baik. Enggak, apa ya, dalam hal semacam ini memang harus hati-hati ya. Kalau orang kampung dulu ngeceknya dengan ayam, masuk sumur itu ayam dulu, ayamnya kelihatan lemas, segera ditarik, oh ini bergas, pakai ayam biasanya dulu tuh orang kampung ya, ayamnya dikorbanin. Tapi sebelum mati diangkat kok
nggak giras gitu ya, nggak gerak-gerak kok anu kelihatan lemes diangkat. Kalau begitu berarti yang minum adalah tidak ya? Iya. Ini nggak kena dalam fikihnya. Baik. Nah, kadang-kadang kan gas itu muncul ya di sumur, di apa tampungan air, apalagi di septic tank bisa dipastikan. Karena ada saudara juga kalau nggak salah waktu itu dia tukang gali, kayaknya gali sumur. Dari sumur, Kalau di Jakarta kan udah nggak ada sumur ya, dia bor gitu ya. Iya. Bor. Kan katanya sih mungkin itu sambel sama itunya, sama makhluk halus gitu. Akhirnya sambel. sakit sampai nggak bangun. Iya. Akhirnya meninggal sih. Meninggal karena itu. Iya. Sama aja. Di ruqyah. Iya, kayak di ruqyah juga, di ruqyah mandiri sama istrinya. Iya, iya, masya Allah. Di pol katanya, di pas di ruqyah, dimaruh di berasa dan pol gitu. Iya, semoga akhirnya baiklah. Ya, makanya apa-apa kalau kita diajari baca basmalah, nyiramkan air panas baca basmalah, khawatir kan di sekitar kita ini banyak makhluk di pojokan tuh ada makhluk, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Langsung nengok pojokan semua nih. Jadi nyiram air panas kita baca basmalah, melempar barang berat baca basmalah, khawatir kena yang tidak diharapkan. Keluar naik motor baca basmalah, iya kenapa? Biar nggak nabrakin yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan tuh banyak kok. Itu. Kenapa? Salahnya dia di jalanan gitu. Ya dia nggak mau disalahin. Lah gue lagi jalan-jalan tuh tabrak aja, kan saya di pinggir. Maka baca basmalah biar enggak. Ya tembus gitu kan. Ini cerita, tapi cerita fakta ya. Fakta itu saya ketemu dari orangnya langsung. Waktu itu masih kuliah atau udah ngajar saya lupa ya. Jadi ada orang datang ke Libya minta tolong, katanya ada rasa nggak enak di badannya. Lagi ngobrol aja di pintu gerbang kampus gitu. Apa yang dia keluhkan gini-gini. Oh terus ya kita sama teman-teman kita jelaskan kalau kesurupan atau apa tuh tandanya begini. Cara nanginnya begini gitu. Baru dijelaskan begitu udah langsung nggak sadar. Ya kita tanya, jinnya ngobrol, jinnya ngomong, ngapain kamu masuk ke orang ini gitu kan? Saya lagi duduk dikencingin kepala saya. Siapa gak marah? Oh berarti makanya tadi ada syariat kalau ngapa saja baca basmalah, semoga dihindarkan. Kita kan nggak tahu. Nah ini ngencingin itu akhirnya ya kita jelaskan sama teman-teman sama jinnya. Ya jinnya untungnya muslim jadi bisa gampang lah memahamkannya. Ini orang nggak belum belajar agama ya, dimaafin aja lah, nanti kita kasih tahu, kita ajarin kan, kamu juga sudah bales gitu kan, udah keluar aja, alhamdulillah keluar, nggak pakai ruqyah beberapa macam, pakai logika aja. Jadi kita rayu, akhirnya keluar. Selesai kita tanya, emang ngapain saja tuh? Dia ini sopir, ceritanya dia kencing, sopirnya kencingnya biasanya begitu kan, tahu sendiri kan? Bukan sopir ini suaminya sopir, bukan, maksud sopir kerjanya sopir loh ya. Jangan terlalu mikir suami saya biasanya nyopir begitu lagi, enggak gitu maksudnya. Buang air kecilnya orang biasanya di toilet, sopir ngirit kan, nggak mau di belakang toilet itu, ya di situ tuh ngencingin palanya itu. Iya, ya kan zaman dulu nggak ada toilet, zaman Nabi dulu. Kalau mau pipis atau buang air gimana dulu? Minggir aja. Bahkan Nabi juga sempat kan begitu sebelum di Madinah punya toilet itu, keluar dari perkampungan ke gurun, bawa tombak kecil, nyari tempat yang agak tersembunyi, buang aja di situ. Hah? Dua-duanya, BAK, BAB pakai batu kalau nggak ada air, kalau ada air pakai air. Intinya
Di luar toilet itu memungkinkan, tapi kan ada aturannya dulu. Hindari tanaman yang berbuah, hindari jalanan, hindari lubang. Masih ingat? Nah, kalau enggak kita balik lagi nih. Dari tanaman berbuah ya? Iya. Ya, apel di bawahnya di BAB jatuh apel ke situ. Ya, ngejret. Itu loh hikmahnya. Ini nggak apa-apa ya kita sambil jalan-jalan. Refreshing. Iya, jalan-jalan dulu kita. Babnya buang hajat di mana ya? Maaf. Di taharah kali ya. Ini hajat. Larangan. Ada kalau nggak ada batu pakai daun boleh kan? Sebentar dulu. Ini kan yang dihindari adalah lubang, jalanan dan tempat berteduh. Buahan di tempat lain nggak disebutkan di sini. Air tergenang. Artinya di selain tempat ini memungkinkan. Di tol kalau pulang mudik atau biasanya pas balik itu macetnya nggak karuan. Ya pinggir dari tempat tersembunyi dalam Islam boleh, tapi itu tadi lihat posisinya itu bukan hindarkan lubang, malahan khawatir itu tempat tinggalnya makhluk-makhluk itu, atau mungkin ada hewan buas ya yang berbisa, gara-gara itu kebauan loncat. Baik, bahaya. Baik, ini kan, dan ini semuanya sudah dijelaskan dengan dalilnya saat itu ya. Ini Nabi SAW menyatakan, janganlah salah seorang dari kalian BAK fi juhrin. Juhrin itu lubang. Kalau orang Jawa leng, lubang itu. Kemudian ada yang bertanya kepada Qatadah, kenapa itu kok tidak disukai cara itu? Qatadah menjawab, itu tempat tinggalnya jin. Bahasanya Qatadah, bukan dan Nabi. Nabi hanya melarang. Terus ada yang nanya kepada perawi, gitu. Tempat teduh. Ini, kalau zaman dulu orang dalam perjalanan itu kalau capek kan berteduh. Nah ini bahasa beliau, beliau sampaikan ittaqullah inain, hindarilah oleh kalian dua tempat yang dilaknat. Para sahabat bertanya, apa itu dua tempat yang dilaknat? Beliau menjawab, ketika seseorang buang hajat di jalanan orang atau di tempat berteduh. Sampai lagi jalan nginjak begitu, apa yang keluar? Melaknat, kurang asem, terus yang lain-lain keluar. Lagi di sawah, kalau sawah kan nyari tempat duduk agak jarang. Panas, gobios, mau minum, duduk, plek, jeret, ya. Nah, apa yang keluar? Itu maksudnya kan, itu enggak boleh kan? Ini yang tempat buah tadi, diriwayatkan oleh Tabrani, larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir kali yang mengalir. Nggak boleh. Ini kayaknya penduduk Pantura nih. Pantura tuh kan helikopternya banyak zaman dulu sebelum ada tol. Kalau lewat Pantura banyak helikopter kan. Sepanjang jalan tuh helikopter. Ini yang tahu Pantura tahu istilah helikopter ya? Nggak tahu. WC kecil-kecil yang buat tangkringan di pinggir kali, bentuknya kayak gubuk kecil-kecil itu banyak berderet. Itu helikopter. Di Priok, di pantainya. Kali. Hitam. Iya. Baik. Ya, kembali lagi, jadi ini kan menunjukkan selain dari tempat-tempat itu kan boleh dalam kondisi
Darurat kalau ke sawah, ke berpetualang ke gunung, kalau kita mungkin dalam kondisi macet yang parah banget, memungkinkan. Apa tadi pertanyaan yang tadi juga ada yang nanya? Saya lupa tadi. Enggak ya? Oh, daun, ya daun. Oh, sekarang membersihkannya mana ya? Di sini kali ya. Bersuci. Bukan. Bukan. Intinya bebersih itu, tapi harusnya ada. Tapi di mana ya? Toharohnya mana toharoh? Mandi, wudhu, sunah fitrah. Langsung saja, Cuk. Atau harusnya ada. Ini bab toharoh. Masuknya ke hadas, najis, bersuci. Oh, nggak ada. Langsung saja. Jadi soal bersuci itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan media lain yang menyerap basahan, atau bisa dua-duanya. Sempurnanya seperti penduduk Kuba itu disanjung atau dipuji di dalam Al-Quran karena kebiasaan mereka ketika bebersih setelah buang hajat itu dengan sesuatu yang kering dulu baru diikuti air. Itu penduduk Kuba disanjung, dipuji dalam Al-Quran. Kemudian level kedua dengan air saja, level ketiga non air tadi kalau zaman dulu adalah dengan batu. Dan batu itu bisa digantikan barang-barang lain yang menyerap basah. Tisu sekarang. Daun, kalau daunnya daun pisang nggak nyerap, malah melebar kemana-mana. Kecuali kalau kering. Ya itu, jadi sesuatu yang bisa menyerap. Yang batasannya yang bisa nyerap itu jangan sesuatu yang mulia. Sesuatu mulia itu kayak roti. Roti tawar kan bisa nyerap, janganlah itu mulia. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih. Maaf? Nyerap. Nah, nyari batu coba ditetesin air. Zaman dulu, ini ntar kita carikan dulu di mana ya naruhnya ya. Kita cari dulu macam air. Nah, bukan. Harusnya di sini. Bersuci. Ini kayaknya cara dengan air. Berarti kalau orang bule sah dong ya dia pakai tisu doang ya? Iya, sah. Naruhnya di mana ya? Kok harusnya ada. Naruhnya di mana? Di mana Neng? Naruhnya Neng? Nah, mungkin nggak ketemu. Kita pindah ke tempat lain untuk lebih detailnya. Istinja, bab istinja. Saya buka yang lain saja kalau gitu. Kayaknya di sini lebih detail. Taharah. Eh, 200. Ini bahasanya begini ya.
Pasal istinja wajib disebabkan oleh BAK dan BAB. Hendaklah beristinja dengan 3 batu minimal. Yang paling baik adalah istismar dengan bebatuan lalu diikuti dengan air. Dari bahasanya dulu bebatuan ini di kitab klasik ini. Ini kitab klasik Kifayatul Akhyar. Dengan bebatuan lalu diikuti dengan air. Boleh menggunakan air saja atau bebatuan saja. Jadi yang level tertinggi itu zaman sekarang ganti tisu ya, mudahnya tisu lalu air atau air saja atau tisu saja yang bisa membersihkan tempat. Jika ingin satu model, maka yang lebih baik adalah ingin satu saja air yang terbaik. Baik. Maka jadi kadang-kadang kan orang bingung ya ketika ke toilet kering itu yang nggak ada bidet nggak ada, pancuran nggak ada, gimana? Dalam Islam boleh tisu saja. Tisu saja. Lah, apalagi pakai batu, mohon maaf, batu BAB. Dan itu diizinkan dalam syariat. Mohon maaf ini bahasanya memang gitu ya. Apakah baunya masih? Masih, tetapi dalam syariat itu dianggap cukup. Dimaafkan. Minimal 3. Begitu. Kalau suruh ngilangkan bau sama sekali, mohon maaf BAB sulit dengan 3 itu. Kalau bahasa Jawanya dulu kalau orang Jawa namanya peper. Nggak ada yang tahu bahasa itu. Peper. Kami dulu diajarin kalau kerja di sawah pakai batu atau pecahan tanah. Ya ajaran orang tua kami di kampung ya, rata-rata tahu istilah itu. Peper bahasanya tuh. Iya. Jadi hal semacam ini diperlukan kalau umpamanya yang sering jalan-jalan kemana-mana, ketemu di luar negeri rata-rata toiletnya kering. Di Canggih itu mayoritas toiletnya kering. Yang basah ada atau enggak saya nggak tahu, ada yang basah di Canggih, pernah ketemu mungkin ya. Ya nanti coba yang sempat ke sono cari-cari ya. Di mal-mal yang baru itu biasanya kering, airnya di mana? Di klosetnya, ambil dari situ. Nah, boleh juga, artinya dalam kondisi yang tidak memungkinkan, nggak siap apa-apa, tisu doang, boleh. Batasannya untuk tisu atau cara istismar ini adalah membersihkan najis yang berada di sekitar tempat keluar. Maksudnya kalau najis itu kena ke sini, ke bagian lain, ini kan bukan tempat keluarnya, itu tidak cukup dengan tisu, air. Ini pengecualian cara itu, pengecualian ini membersihkan najis dari tempat keluarnya dengan cara itu. Kalau sudah pindah ke tempat lain, mohon maaf, kena kaki, nggak bisa dengan ini. Kena kaki nggak bisa dengan ini, harus air. Nggak ada air, ya mentok sebisanya, apa-apa sebisanya kan. Sebisanya, diusahakan sebisanya. Kalau udah nggak ada air ya, itu baru namanya darurat. Penggunaan tisu bukan karena darurat. Gunakan tisu, ada air saya mau pakai tisu doang, boleh, karena ini bukan alasan darurat. Penggunaan air doang, tisu doang, atau dua-duanya adalah pilihan, bukan kedaruratan. Kalau pertanyaan ibu kan nggak ada air, darurat. Darurat ya sebisanya. Batu aja boleh, apalagi tisu basah. Nggak masalah, nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Iya. Ya, jalan-jalan semacam ini kan penting. Nah, setelah belajar fikih semacam ini kan punya kenalan yang dulu tuh kerjanya ke perusahaan Amerika, sering keluar-keluar. Setelah belajar fikih, gampang ternyata. Sholat di mana mudah, mau bersuci mudah. Setelah tahu sebelumnya pusing. Aduh gimana, nggak ada mesin, nggak ada musola, tisu toiletnya kering. Dengan belajar itu harapannya beragama itu jadi
lebih mudah. Sudah mudah jangan disepelekan gitu loh. Udah dikasih mudah jangan disepelekan. Ada batasan-batasannya. Ya ini apa istilahnya statement dari teman yang memang sering keluar. Alhamdulillah jadi tahu berarti gampang saya kemana-mana begitu. Baik. Ini harusnya di sini ada, tapi di mana ya? Penasaran, terus kita cari lagi ya. Nanti penasaran. Tadi kita kok sampai ke sini apaan? Ini penggali sumur ya? Kok ke situ ya? Oh yang itu, septic tank tadi yang mulainya, ya. Jika seseorang menyerahkan dirinya atau anaknya kepada perenang mahir, tolong seberangin saya, kan kadang gitu ya Maya. Lalu tenggelam, maka perenang tidak ada tanggung jawab dengan catatan memang tidak ada unsur pelanggaran. Dia sudah berusaha, kok tenggelam juga ya, gimana lagi? Begitu. Baik. Lanjut, izin mengambil makanan. Tidak boleh memerah ternak orang tanpa seizin pemilik. Ini kan bicaranya di Arab ya. Susu onta itu menggantikan minuman dan makanan. Apalagi di gurun, nggak ada apa-apa, adanya itu susu onta atau susu domba, menggantikan makanan dan minuman. Maka dicontohkannya seperti ini. Tidak boleh memerah ternak orang lain tanpa seizin pemilik. Dalam kondisi kelaparan, lapar, pemilik tidak ada, ia boleh memerah, tetapi ia menanggung harganya. Demikian juga makanan, buahan di pohon. Jadi makanan, makanya udah kelaparan sekali, tengok-tengok di dapur kelihatan makanan, makan, lapar banget. Atau buahan di pohon. Tetapi tetap menanggung harganya karena kondisi darurat tidak menghilangkan hak pemilik. Tidak menghilangkan hak pemilik. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi walaupun kondisinya darurat boleh diizinkan, tetapi tetap mengganti nilainya kalau kondisinya seperti yang tersebutkan ini. Dalilnya dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlibanna ahadun masyiatan mri'in bi ghairi idzni. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fatuksar khizanatuhu fayuntaqala ta'amuh. Fa innama takhzunu lahum duru'u mawashihim at'imatihim fala yahlibanna ahadun masyiyata ahadin illa bi'idnih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain tanpa izinnya. Apakah salah seorang dari kalian suka jika tempat minumnya didatangi, kemudian tempat penyimpanan minumannya dipecah dan makanannya dipindah, isinya dipindah ke orang lain? Karena sesungguhnya susu dari ternak mereka itulah makanan mereka. Maka janganlah seseorang memerah ternak orang lain kecuali dengan izinnya. Jadi dalam kondisi darurat tetap boleh, tetapi tetap harus mengganti nilainya. Baik. Nah, ini jangan dicampur adukkan. Waktu itu kan kalau ngambilnya makan di tempat sama bolehnya dalam artian apa itu bolehnya? Sampai kenyang. Ganti apa enggak? Kata gantinya belum disebutkan. Dia tidak masuk ke pencurian. Yang potong tangan itu loh. Dia bebas dari kata pencurian. Itu. Tapi apakah ganti atau tidaknya? Larinya ke bab ini. Bab hak pemiliknya tetap ke sini. Dia yang makan karena kelaparan, dia tidak masuk dianggap pencuri.
Tetapi kalau bawa keluar dianggap pencuri. Apakah sampai kepada nisab atau tidak? Nanti urusan lain. Tapi mencurinya bukan dari tempat penyimpanan, sehingga bukan potong tangan yang dipukulin dan harus bayar double itu loh kalau masih ingat. Tetapi yang makan karena lapar makan di tempat, tetap terkait dengan haknya si pemilik kan tetap, bukan gara-gara saya kelaparan terus haknya hilang kan? Begitu, haknya tetap. Kalau nggak ada duit ya urusan lain, tinggal negosiasi. Kelaparan banget, nggak ada makanan, ya harusnya si pemilik itu memberi makan secukupnya. Baik. Ya, bab terakhir di dalam bab ini adalah bab qasamah. Kita kelarkan aja. Waktu itu kita bahas di bab ini terjadi korban dalam kondisi chaos. Masih ingat? Mana ya? Ini. Nih, di sini masih ingat? Jadi dalam kondisi ada korban, dalam kondisi chaos, nggak jelas siapa pelakunya, ada beberapa pendapat. Salah satunya di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah adanya qasamah, sumpah. Begitu. Nah, apa itu qasamah? Detailnya berikut ini. Ini langsung ke teknisnya aja. Jadi arti qasamah itu sumpah. Langsung ke teknis. Ini penjelasan pengertian ini di apa? Di istilahnya. Dari sisi bahasa ya sumpah. Ini contohnya. Gambaran kasusnya, umpamanya terdapat seorang korban yang tidak diketahui pelakunya, maka dilakukan sumpah atau qasamah terhadap kelompok yang mungkin pelakunya terbatas pada mereka, dengan syarat bahwa mereka memiliki tanda atau noda yang jelas, artinya ada dugaan kuat mereka pelakunya. Contoh yang menunjukkan adanya tanda menguatkan dugaan tadi, umpamanya jika korban ditemukan di antara sekelompok musuh dan tidak ada orang lain yang bercampur dengan mereka. Umpamanya dua kubu berperang, ada orang meninggal di kubu sebelah dan nggak ada orang lain, berarti dugaannya meninggalkan mereka kan? Mereka yang tertuduh. Atau sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah atau padang pasir, lalu mereka berpisah dan di sana ada orang meninggal. Ya dugaannya walaupun nggak ada permusuhan, ya siapa lagi yang terduga? Ya mereka teman-temannya kan? Atau ditemukan di satu tempat dan ada pria berlumuran darah bawa pedang umpamanya gitu, yang terduga ya dia, begitu. Maka dalam kondisi ini, jika korban berada di sebuah desa atau di salah satu jalan desa itu atau dekat desa itu, sumpah diadakan atau diminta dari penduduk desa yang tertuduh. Korbannya di desa A, ya kemungkinan pelakunya adalah mereka. Dan jika jenazah ditemukan di antara dua negeri, sumpah diadakan di tempat yang paling dekat dari lokasi jenazah, di antara dua desa begitu. Siapa tertuduh yang di wilayah terdekat, mereka diminta sumpah. Isi sumpahnya apa? Karena mereka tertuduh, sumpahnya mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan, untuk membebaskan diri mereka dari tuduhan. Teknisnya, bahwa wali keluarga korban memilih 50 pria dari kota atau negeri atau desa yang tertuduh tadi, agar mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Itu isi sumpahnya. Jika mereka bersumpah, diat akan dihapuskan, gak ada tuntutan. Dan jika menolak, maka diat wajib atas mereka. Mereka harus bayar diat. Dan jika masalahnya tidak jelas, nggak ada yang tertuduh, diatnya diambil dari baitul mal. Baik. Dan ini adalah cara yang ada dari sebelum Islam, dari masa jahiliyah sebelum Islam. Qasamah telah dipraktekkan dari masa jahiliyah, maka Islam mengakui praktek tersebut sebagaimana adanya, dilaksanakan apa adanya.
Dan hikmah penetapan Islam terhadapnya adalah bahwa itu merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa agar darah korban tidak sia-sia. Sejarah Qasamah ini terjadi di masa jahiliyah. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ini di masa sebelum Islam ya kisah ini. Qasamah pertama terjadi pada masa jahiliyah di antara kita Bani Hashim. Ada seorang pria, kita sebut saja A, namanya Amr bin Alqamah bin Al-Muttalib, masih kakeknya dari keluarga kakek Nabi. Dari Bani Hashim yang disewa oleh seorang pria dari Quraisy dari suku lain bernama Khidash bin Abdullah, kita sebut B gitu saja. A dan B. A itu pekerja, B yang menyewa. Lalu dia pergi bersamanya dengan unta-untanya menuju dari Mekah menuju Syam. Ada kan di bukunya ya? Kalau di buku enggak ada. Oh, enggak ada. Masa? Ini di buku aslinya ada nih bahasa Arabnya. Hah? Oh ini nggak ada? Izin makan? Lah itu ada Ibnu Abbas. Oh. Coba, jangan-jangan. Itu pengambilan sumpah itu, Qasamah. Oh ini bab baru di situ. Ini masih nyangkut ke bab diat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan soal teknis ngerapikan aja, meletakkan judul. Ini kan nyangkutnya bab diat, membebaskan diri dari diat dengan cara sumpah. 50 orang bersumpah semua bebas, nggak ada diat atas mereka. Kalau nggak mau sumpah, kena diat mereka. Itu kan masih nyambung bab diat lanjutannya. Ya. Nah, untuk riwayat ini saya nukilnya langsung nggak dari bukunya, saya ambil sumber lain yang sudah tervalidasi. Adapun nama-nama ini nggak ada di teks hadisnya, adanya di syarahnya, di penjelasannya. Saya ambil dari penjelasannya, saya masukkan. Nama Amr bin Alqamah, Hidash, kemudian nanti beberapa nama lain itu nggak ada di ini, di mana? Di teks hadis, ada ini di penjelasannya, biar mudah aja. Jadi ini disewa untuk bekerja membawa unta-unta menuju Syam. Di tengah perjalanan seorang pria lain dari Bani Hashim, kita sebut AA saja. A ini kan orang sewaan pertama, nih AA ini orang lain, sama-sama satu Bani Hashim. Melewatinya, tali pengikat kantongnya putus. Lalu AA ini minta, tolong aku dengan tali pengikat agar aku bisa mengikat ikatan kantongku supaya unta-unta tidak lari. Artinya si AA ini minta tolong kepada A, minta talinya dong satu aja, ya kan? Maka A memberinya tali pengikat dan AA mengikat tali kantongnya dengan itu. Selesai. Jadi ada A, B dan AA. Ketika mereka turun berhenti, sedang turun tuh berhenti istirahat. Unta-unta itu terikat kecuali seekor unta saja. Orang yang menyewanya si B, bosnya bertanya, B, bos, kenapa unta ini tidak terikat seperti unta-unta yang lain? Yang ditanya si A, si orang yang pekerja tadi, yang sudah memberikan talinya kepada AA. A menjawab, ia tidak memiliki tali pengikat. Dia bertanya, lalu di mana tali pengikatnya? Nah, di syarahnya diceritakan. Tapi di teks hadisnya enggak langsung. Maka si B melemparnya dengan tongkat. Yang di tongkat itu ada ajalnya, artinya efek dari itu akhirnya meninggal, enggak langsung. Sebelum A meninggal, lewatlah seorang pria dari Yaman, kita sebut Y saja. Dan A bertanya, apakah kamu akan menghadiri musim haji, hadir ke Mekah dari Yaman? Y menjawab, saya tidak hadir. Dan saya mungkin pernah hadir. Saya enggak hadir saat ini, tahun ini, mungkin entah nanti gitu. A bertanya, apakah kamu mau menyampaikan pesan dariku sekali saja seumur hidup? Y menjawab, iya. Maka A menulis yang isinya, jika kamu menghadiri musim haji, panggillah wahai keluarga Quraisy. Ya Quraisy, mana orang Quraisy? Jika mereka datang, panggillah keluarga Bani Hashim. Bani Hashim mana?
Kalau Bani Hashim datang, tanyakan mana Abu Thalib. Kalau udah ketemu Abu Thalib, kasih tahu si Fulan, si A, dirinya dia itu, si Fulan, si Fulan telah membunuhku gara-gara tali satu pengikat. Itu pesannya. Jadi sampaikan bahwa si Fulan itu B tadi, yang namanya Hidas, membunuhku gara-gara satu pengikat. Tak lama A meninggal. Ketika orang itu, yakni B menyewa, sudah pulang dari perjalanan itu, Abu Thalib menemuinya bertanya, apa yang dilakukan oleh teman kita si A? Mana si A? Apa kok tidak ada? Gitu. B menjawab, dia sakit. Jadi aku merawatnya dengan baik dan aku yang mengurus pemakamannya. Dia sakit, aku rawat, meninggal, aku makamkan. Abu Thalib berkata, itu adalah hal yang pantas bagimu. Artinya, ya memang selayaknya begitu. Dia tinggal sebentar. Bahasanya tinggal sebentar itu ya beberapa waktu. Kemudian orang yang diminta untuk menyampaikan pesan si orang Yaman tadi datang ke musim haji setelah waktu yang lama, karena kan tahun itu dia nggak ikut haji, mungkin di waktu lain gitu, udah lama. Maka Y berseru, wahai orang Quraisy. Orang menjawab, nih kami Quraisy. Wahai orang Bani Hashim, nih kami Bani Hashim. Mengecil kan, wah anak Abu Thalib, ini aku Abu Thalib. Datang. Kemudian berkata, seseorang menyuruhku untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa seseorang telah membunuhnya karena masalah satu tali pengikat. Maka Abu Thalib mendatangi B dan berkata, pilihlah salah satu dari 3 hal. 1, membayar 100 unta karena kamu telah membunuh sahabat kami. Berarti diat kan? Jadi diat itu dari sebelum Islam sudah ada. Dan kemudian diadopsi dalam syariat. 2, bersumpah 50 orang dari kaummu bahwa kalian tidak membunuh. Kalau bersumpah berarti samet, nggak ada diat. 3, kamu nggak mau sumpah, kisos. Maka B pergi pada kaumnya dan berkata kepada mereka, gimana kita bersumpah ya? Semakatlah kita bersumpah. Kemudian seorang wanita dari Bani Hashim, namanya Zainab binti Alqamah, dia itu saudari kandung korban yang telah menikah dalam salah orang dari suku yang telah membunuh tadi dan melahirkan anaknya. Maaf? Ini, oh ya, salah seorang. Dia salah seorang dari mereka. Salah satu orang. Satu orang dan seorang kan sama kan? Oh salah orang tadi ya? Soalnya di hati saya. Ada tulisannya. Lanjut ya. Jadi wanita ini dari adik kandung kerabat, bukan sebut adik, nggak sebut, saudari kandung si korban, nikahnya dengan keluarga si pelaku, gitu, dan sudah punya anak. Anak itu seharusnya ikut 50 yang bersumpah tadi. 50. Dia ngomong ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, aku ingin agar kamu mengizinkan anakku ini untuk tidak ikut bersumpah bersama 50 orang itu. Dan janganlah kamu menahan sumpahnya di tempat sumpah-sumpah ditahan di Ka'bah. Artinya masa zaman jahilah pun orang sudah takut dengan Ka'bah. Sudah ditarik ke Ka'bah suruh sumpah, wah resikonya berat. Artinya bebaskan kami dari tuntutan ini, intinya gitu. Abu Thalib memenuhi permintaannya. Kemudian seorang pria dari mereka datang dan berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin 50 orang bersumpah sebagai pengganti 100 unta? Artinya setiap orang bernilai 2 unta. Nah, dia nggak mau sumpah. Ini 2 unta, terima malah dariku, dan janganlah kamu menahan sumpahku di tempat sumpah-sumpah ditahan. Artinya, bebaskan aku dari kewajiban sumpah, tapi aku bayar 2 unta. Kan satu orangnya 2 unta. Abu Thalib menerimanya. Maka tersisalah 48 orang bersumpah bahwa mereka tidak membunuh. Ibnu Abbas perawi menyatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setahun berlalu dari 48 orang itu kecuali bahwa tidak seorang pun masih hidup. Enggak sampai setahun, 48 meninggal semua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maaf. Iya. Iya, habis. Ya karena mereka faktanya membunuh dan mereka ngomong nggak bunuh, bohong semua. Dan orang dulu kan takut ya, takut sumpah. Sekarang
Nah, sumpah pakai kitab aja udah biasa aja, emang gue pikirin. Sumpah apa namanya? Nah, iya. yang yang pejabat jadi tahu, kalau nggak pejabat mah taunya pocong doang sono. Iya, oh, sumpah pocong langsung yang pejabat mah tahu. Nah, dalam hal ini kemudian bagaimana penerapannya dalam Islam? Mayoritas ulama menetapkan bahwa proses qasamah itu ada. Sebagian kecil menyatakan udah ada qasamah dalam Islam. Ini mayoritas ada. Baik. Ini perlu kita bahas nggak detailnya? Hah? Iya. Baik. Sumpah itu berarti mengucapkan dia apa? Akan mati kalau dia berbohong gitu ya? Nggak tersebutkan, nggak ada kata mati. Cuman yang disebutkan tadi sumpahnya bahwa kami tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa yang membunuh. Intinya cuma itu doang. Berbeda dengan sumpah li'an. Li'an kan ada kata-kata laknat dan durhaka. Yang di li'an ini tidak ada kata. Ya, itu ada riwayat kalau dia terus tahu mati ya. Yang mana? Yang li'an. Oh, nggak ada. Yang li'an itu kan malah anaknya lahirnya gendut. Kan ketika terjadi li'an, kasus li'an itu kan Nabi di ujungnya, ntar kalau bayi si wanita ini lahirnya kakinya ramping, anaknya ramping, oh berarti itu anak bapaknya yang asli. Tapi kalau keluarnya gendut, bokongnya gede, gini, terus rambutnya ikal, oh berarti anak yang tertuduh. Ah? Nah, ini kan terkait dengan gen. Terkait dengan gen. Ya kan? Nabi melihat kepada si bapaknya itu, si Hilal bin Umayyah itu kan orangnya ramping, langsing. Kalau punya anak langsing wajar toh. Si yang tertuduh orangnya rambutnya ikal, orangnya gede, gendut, gempal kali ya, gitu. Nah, itu tinggal menyesuaikan itu. Dan itulah keajaiban kromosom. Kita ada bahas itu ya. Keajaiban kromosom. Jadi di manusia itu ada berapa kromosom? 46 pembawa karakter kan? Kecuali kromosom di calon anak. Sperma cuman 23. Telur 23. Gabunglah itu jadi 46 yang nanti masing-masing membawa gen. Itu keajaiban. Siapa yang ngatur gitu? Nah, ini kami sedang membahas di tauhid terkait membuktikan Allah itu ada dari ilmiah lah gitu, ada di kajian yang lain. Jadi kromosom itu manusia itu selalu membawa 46, kecuali dan setiap sel itu membawa itu, kecuali terkait sel di sperma dan telur. 23 akhirnya 46. Dan kecuali sel-sel itu selalu memecah diri dan setiap pecahannya akan membawa 46, kecuali selnya otak, dia tidak memecah. Kenapa? Kalau selalu berpecah nanti memori hilang semua. Ya begitu kata ulama. Itu kata ulama, kita ilmuwan, kita ulama kesannya agama doang, ilmuwan. Kembali lagi, jadi ungkapan yang tadi dilian tadi bukan apa ya, bukan istilahnya tebak-tebakan, kan manusia kan ngikutin ke turunannya, ada gen bawaan itu. Maka Nabi menyatakan kalau lahir begini berarti memang bapaknya dia, kalau lahir begini oh berarti memang salah begitu. Tapi sumpah li'an sama sumpah ini kosong nggak ada tesnya, itu nggak ada yang kalau dia berbohong dia mati, nggak ada. Nggak ada. Dalam li'an itu kalau bohong si laki-laki mengucapkan laknat. Kalau perempuan mengucapkan kemurkaan Allah atasnya. Kalau di dalam ini qasamah tadi disebutkan cuma menyatakan bahwa kami tidak membunuhnya dan tidak tahu siapa pembunuhnya. Titik. Tidak ada ancaman kalau kami nggak lakukan begini sambar geledek, tidak ada.
Kalau prakteknya apa sukanya apa sih? Kosong. Kalau saya tidak amanah, saya ada sama petir. Harusnya ya, ditambahin ya. Kita tunggu petir. Berarti ukuran pejabat. Ya Allah. Zat yang tentang apa? Tembok tadi, tembok miring. Tembok miring. Waktu jadi kalau misalnya perbaikan ya. Temboknya miring, terus kalau yang tadi di teks itu dikasih waktu untuk merenovasi lah ya gitu, membenarkan. Kalau misalnya dia nggak bisa membenarkannya, nanti dia baru kena sanksi, kena diat untuk ganti rugi kalau ada yang terluka sama tembok miringnya itu, gitu ya. Yang pendapatnya lebih streng, lebih serius, Imam Malik. Selama tembok itu sudah nampak membahayakan, diingetin atau tidak, ada peringatan tidak, jatuh menimpa orang, bertanggung jawab. Semua orang ngelihat kok, masa dia nggak ngelihat, nggak usah dikasih tahu. Kalau misalnya orang karena nggak dikerja-kerjain, kita gugurkan, kita robohkan aja itu, kita salah nggak? Kitanya yang merobohkannya. Iya, maksudnya itu kan udah bahaya nih gitu. Pada karena ini kita bilang sama orang itu kalau ini dirobohin aja gitu. Asal nanti didiriin lagi, kita mah nggak mau diri. Yang penting kita menghindari musibah yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Menghilangkan doror. Jadi udah hancurin aja mendingan ya gitu, daripada nanti ada yang ketiban gitu. Itu gimana? Kalau memang dugaan kuatnya akan menimbulkan doror, bisa menggunakan dalil setiap yang membahayakan harus dihilangkan. Ad-dororu yuzal. Ada peluang untuk menggunakan itu, ad-doror yuzal. Segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Berarti nggak apa-apa kali ya? Ada peluang ke sana. Ya daripada sebelum nimpa orang, begitu. Seperti kasus kalau kita kiaskan ke anjing yang galak suka menggigit, dimatikan kan nggak ada tanggung jawab juga sama sekali. Dan apapun hewan yang membahayakan, bukan hanya anjing, yang membahayakan bisa ditiadakan, dihilangkan sifat atau karakter membahayakan. Nah, ini tembok. Dengan berbagai cara ya, kalau iya. Misalnya kita taruh di tempat iya. lain. 936 mau jalan-jalan dulu atau cukup? Kayaknya kalau kita bahas bab qasamah ini detailnya kayaknya apa ya, penting nggak penting gitu loh. Kalau nggak kita loncat aja bab selanjutnya gitu nanti ya. Kecuali kalau ditanyakan ada detail berbeda pendapat yang perlu kita ketahui bahwa mayoritas menyatakan proses qasamah itu ada. Satunya di dalam mazhab Imam Syafi'i yang penerapannya hanya dalam kasus pembunuhan, dalam kondisi korban terdapat korban dalam kasus yang chaos, nggak ketahuan, ribut-ribut lah gitu. Baik, masih ada kesempatan jalan-jalan. Ya, silakan. Kalau ini kan saya bukan suka sih, sesekali suka minta daun gitu ke kebun tetangga, tapi tetangganya itu rumahnya nggak deket. Nah saya minta nih, secara global kata yang punya udah ambil aja Bu gitu. Nah itu kan sekali itu ya, nanti berikutnya suka ngambil lagi, itu saya harus bilang dulu lagi atau nggak usah? Udah, karena kan dia yang punya bilang udah Bu kalau mau itu ambil aja gitu. Jadi saya berkesimpulan ya udah ambil aja, kalau nanti besok lagi saya perlu lagi, saya nggak izin lagi gitu. Itu benar atau salah? Ya, dari kalau bahasanya kalau mau ambil saja, kalau jadi pas mau ambil saja ya bisa berulang. Jadi setiap kali kita mau perlu nggak? Kan bahasanya kalau mau kan, pas saya mau ambil. Begitu, tapi ngambilnya dalam batas kewajaran ya. Karena ada yang ngambilnya kalau nggak wajar. Wah, ini kan wajarnya orang kalau ambil daun. Jadi setiap kali saya perlu dari gunung lagi saja. Iya, dan kalau kurang yakin tanya lagi ke pemilik. Berarti kalau saya pas perlu boleh Bu ya, perlu ya. Gitu. Oh iya, gitu. Kan jelas. Tapi itu tadi tentu kita batasi dengan kewajaran, dengan kewajaran. Iya. Terima kasih Tan. Iya iya. Cukup atau ada? Silakan.
Pak Ustadz mau tanya masalah sholat jamaah itu Pak Ustadz. Jamak. Kalau aku biasanya kan pakai bahasa Indonesia, misalkan kita mau jamaah takdim nih asyar, aku suka niatnya begini, aku niat sholat asar, Saya tarik jamak takdim jamaah takdim ke zuhur. zuhur 4 rakaat kan Allah. Kalau seperti itu boleh nggak? Niat itu intinya dalam hati, keinginan dalam hati. Keinginan kita dalam hati itu bisa bahasa Jawa, bisa Indonesia, bisa Arab tapi nggak tahu keinginannya kan repot. Jadi keinginannya apa itu kan? Nah, keinginan itu bisa diungkapkan dalam bentuk apapun. Karena mengucapkan niat dengan lidah itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ingin doang, ingin dalam hati. Ungkapan hati itu kalau kita orang Indonesia biasanya pakai Indonesia ya, ungkapan kata hati. Kata hati. Saya ingin asar, saya tarik ke duhur untuk jamaah. Itu udah ada niat. Ya, nggak masalah. Jadi kalau jamaah kosor juga jadi jadi tetap 2 rakaat deh. Bilangnya 2 rakaat ya Ustaz. Aku niat jamaah kosor ke zuhur 2 rakaat, gitu. Sebutin 2 rakaatnya kayak Ustaz. Kadang kan kosor, Iya. usah disebutin 2 rakaat. Kalau sudah kosor pasti jadi 2, nggak ada kosor jadi 3. Disebutin juga boleh, nggak harus. Bahasa saya nggak harus. Tapi kita ingin meyakinkan diri sendiri kan, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja dalam hati kita. Saya mau menjama asar nih kosor di zuhur, tarik ke zuhur. Kalau kosor pasti 2 rakaat, masa 1,5 gitu. Ya masih kemarin masih agak ragu-ragu apa harus disebutin apa enggak. Nggak harus, tapi harus, boleh. Boleh. Makasih Pak Ustaz. Baik. Satu lagi Pak Ustaz. Ya enggak boleh. Ustaz mau nanya kalau membatalkan niat membatalkan apa tadi niat jamaah tuh boleh nggak? Namanya mufarokoh. Jadi dalam kasus yang ditanyakan umpamanya pas lagi jamaah terus imamnya bacaannya salah, di Fatihahnya udah pasti salah atau ada tindakannya salah. Ini salah, ini kita yakin salah, jangan ikut. Enggak sih, ini kasusnya kan lagi sholat terus jamaah, cuman kan ketutupan terus kan bahasannya sir kan nggak dengar ya apa yang jamaah sholat asar gitu. Pertama saya niat mau ikut jamaah, pas rokaat keberapa kok saya jadi bingung ini rokaat Posisinya keberapa? apa gitu ya? Posisinya rokaat keberapa gitu. Akhirnya saya udahlah sendiri aja tuh. Iya, kalau dalam kondisi nggak memungkinkan ikut imam ya memungkinkan, boleh. Nggak harus diganti lagi sholatnya. Enggak, ya itu langsung di convert niatnya ke mufarokoh, pisah dari imam. Faktanya kan makmumnya nggak tahu ini waktunya apa, jangan-jangan duluin imamnya, ya kan? Soalnya nggak jelas, kelihatan dan nggak jelas. Iya, mufarokoh. Yang punya keperluan boleh duluan berarti ya, jangan tertahan. Artinya kalau ada, kan biasanya ada yang sudah punya keperluan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait pengobatan, kalau pengobatan menggunakan arak itu bagaimana? Tapi tidak diminum, hanya dioles saja. Iya, secara umum asalkan itu barangnya suci boleh. Barangnya suci maksudnya kategori Kan oles kan, balsem itu oles, minyak kayu putih oles, sering kita. arak itu? Oh, pakai arak tadi. Disebutkan arak ya? Iya. Baik. Iya, Nah, larinya arak itu buat ngobatin apa? Ya, ada salah satu pengobatan di Batak itu dia bilang pakai arak gitu kan. Terus kalau yang iya. Mungkin sama kayak seperti alkohol nggak sih, nggak atau yang Pertama, arak dan alkohol 2 hal berbeda. Satu itu. Kemudian pertanyaannya apakah arak itu yang pasti haram? Tapi apakah najis atau tidak najis? Itu diskusional. Tidak semua yang haram itu najis loh ya. Kucing halal apa haram dimakan? Haram. Najis bukan. Nah itu artinya bedakan antara haram dan najis itu 2 hal berbeda. Yang najis pasti haram untuk dimakan, tapi yang haram dimakan belum tentu najis. Arak itu pasti sepakat haram diminum, dikonsumsi. Apakah dia masuk najis? Diskusional. Di dalam mazhab Imam Syafi'i lebih cenderung menyatakan itu najis.
Di mazhab Imam Syafi'i cenderung ke sana. Kalau itu najis berarti boleh nggak buat ngoles? Aslinya nggak boleh. Hah? Ya, itu sama dengan ambil pipis buat lap-lap-lap gitu, ntar dilap gitu. Urin. Ya kira-kira gitu. Tetap najis itu aslinya kita diperintahkan untuk menghindar. Apa itu najis? Sesuatu yang diperintahkan kita untuk menghindari dan membersihkan jika terkena. Ini malah dengan sengaja. Pengertian najis di sini. Mana? Najis adalah kotoran yang seseorang harus menjauhi atau mencuci jika terkena. Ini di dalam kitab itu juga. Ini kita diperintah menjauhi, ini malah mengenakan, gitu. Dan apakah itu darurat? Bukan darurat. Darurat itu bagaimana? Gini, orang keselak di sini harus minum, nggak ada apa-apa. Kalau nungguin 1 jam beli air dulu entah kelewat, adanya arak diminum, lewat, sehat. Beda halnya dengan arak dioles-oles. Daruratnya di mana? Dioles nggak dioles ya begitu aja. Apa ketika dioles langsung sembuh? Beda kan, ini kalau diminum langsung lewat. Ini dioles? Enggak. Itu dibedakan. Baik. Wala alam bisawab. Enggak gitu, gimana sih? Ini maunya sendiri, kan nanti habis oles dilap. Enggak. Yang mana? Enggak ada perintah. Yang pakai tanah itu kan jilatan anjing. Bersihkan saja. Ya itu tadi kembali itu diskusional. Apa yang pasti haram untuk dikonsumsi. Apakah dia itu najis secara materi atau bukan, diskusional. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau yang akunya ngikutin mazhab Imam Syafi'i, ya itu nggak boleh. Saya ngikut yang lain, ya itu pilihan. Saya nggak memaksa, masing-masing boleh memilih. Karena memang ayat itu kan hanya menjelaskan terkait larangan untuk konsumsi, tidak menjelaskan ke kenajisannya, begitu. Baik, cukup ya. Insya Allah pertemuan ke depan kita langsung pindah ke takzir ya, kan ada hukum had, qisas, takzir. Had, qisas, takzir. Oh, ada satu lagi. Ya udah. Kalau bulu anjing nempel di baju, kita kan kadang bertamu, orangnya non muslim. Iya. Kita suruh duduk, sofanya itu bekas anjingnya dia, terus kita duduk di situ nempel di baju. Cara mensucikannya gimana? Cara mencucinya. Iya. Terus habis itu kan perjalanannya nggak jauh. Nah, pulang itu kan lewat waktu sholat gitu, Ustaz. Baik. Bulunya basah kering? Kering. Dikebut-kebut hilang? Kalau hilang, cuman nggak yakin kalau hilang semua. Bulunya masih tetap ada? Termasuk kan disuguhin, Ustaz. Disuguhin itu kan kita nggak tahu ya, dia melihara anjing, terus kita disuguhin minum, kadang makan gitu. Baik. Ya, untuk bulu, kalau bulunya jelas kering, kan nggak ada unsur basahnya, ketika dikebutin hilang, berarti najisnya hilang. Kalau dia basah, ada kemungkinan air liurnya nempel, yaitu yang pakai tanah tadi. Kalau dia kering, hilang bulunya, hilang. Nah, maka ya, kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Kita lihat-lihat sudah nggak ada, yakin nggak ada, tapi ada usaha dulu. Kalau memang liatin nggak ada bulu, jangan pakai mikroskop nyari, nggak diperintahkan untuk seberat itu. Kalau cuma dugaan kan, dugaan ya dikebutin, kita lihat dan teliti sewajarnya saja. Udah nggak ada, ya udah ambil keyakinan, udah nggak ada kok. Boleh langsung sholat iya. gitu.
Iya. Terus kalau makanannya gitu kan gelasnya, piringnya gitu. Saya pikir nggak buat anjing juga lah. Nggak mungkin itu campuran sama dia kan. Biasanya paling kena orangnya aja gitu. Ya selama dia sudah dicuci dan segala macam ya suci. Artinya ini nggak perlu nanya sampai nyucinya berapa kali pakai tanah enggak ya piring. Wah itu marah nanti yang ditanya. Ya yang paling yang perlu hati-hati ya apa kalau masakannya masakan bernyawa ya, yang seharusnya ada proses penyembelihan itu kan mereka kadang nggak pilih-pilih atau jenisnya apa, nyembelihnya bagaimana. Ini sih kalau suguhannya beli, cuman piringnya kan dari tuan rumah gitu. Oh, Bilang suguhannya beli ya. Ya itu saya pikir piringnya untuk manusia, nggak pernah buat anjing kok. Dan manusianya tuh fisiknya dia itu kan nggak seperti peliharaannya, beda. Allah alam bisawab. Lagi, ya silakan. Iya. Arak tadi di Imam Syafi'i dan Pak Hambali yang dinyatakan sebagai najis. Aha. Dasarnya apa? Ini mereka Itu dianggap sebagai khubus. Nah, khubus itu hal yang kotor. Jadi kalau ditanya dalilnya apa, kalau ada dalil nggak ada diskusi. Karena nggak ada dalil, akhirnya olah pikir saja. Dari cairan yang dianggap hal yang kotor dan menjijikan, ditariknya ke najis. Kalau ditanya dalil tagnya mana, nggak ketemu. Kalau ada tagnya kan selesai, nggak ada diskusi. Begitu. Nah, yang menyatakan nggak najis ya tadi, nggak semua yang haram najis kok. Mana dalilnya? Nggak ada emang dalilnya. Tetapi kemudian merujuk kepada keharamannya yang serius, bahwa setetesnya aja haram itu kan, keseriusan itu yang kemudian ditarik dari situ sisi bahwa dia itu najis. Apakah boleh berbeda dalam? Ya boleh, tapi itu kan tanggung jawab masing-masing. Kita nggak memaksakan. Iya. maksud saya apa karena bahan asalnya Bukan dari bahan asalnya. Setelah jadi arak, kalau bahan asalnya anggur, suci, halal. Ya hasil akhirnya itu yang haram, itulah yang bukan merujuk kepada sebelumnya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaiton. Rijsun itu ada yang memahaminya sebagai rijs, najis. Kata rijsun tidak melulu mengatakan najis. Rijsun kotoran. Nah, kotoran itu apakah dianggap najis? Yang menariknya sebagai najis, kata rijs itu dipahami najis. Itu di apa tuh? Sebentar. Kita lihat dikit ya. Semoga bisa. Mana nih? Jadi kata rijsun di Al-Maidah 90 itu secara bahasa diartikan asyai'ul qadiru wal khabisul muqtadar al-mustaqdar, sesuatu yang qadir, yang kotor. Rijsun itu di Al-Maidah 90 dipahami sebagai sesuatu yang kotor, al-khabith. Khabith itu yang menjijikkan, al-mustaqdar yang orang itu jijik. Nah, dari situlah ditarik kemudian oh ini najis berarti. Itu. Yang menyatakan nggak sampai ke najis, maisir itu najisnya mana, orang perbuatan kok. Nah itu ya diskusinya begitu kira-kira. Jadi dari olah pikir tidak ada kata-kata letterlock menyatakan khomer najis, tidak ada. Nah, yang muncul adalah ini kalau di ayat itu khomer, judi, adu nasib, terus yang pakai apa tuh? Lihat nebak-nebak ngeramal itu loh, itu adalah rijsun min amali syaitan. Nah kata rijsun itu apa sih? Kemudian ada yang memahami
yaitu tadi sebagai satu yang kotor. Maka ada yang memahami rijsun amalun khabisun wa sallallahu hadil asya' bin najasatil ma'nawiyatil lati yajibu 'alal muslim al-ibtiad anha. Dia itu adalah perbuatan yang khabis, buruk, yang Allah Ta'ala memberikan karakter kepada hal-hal tadi, termasuk main judi dan arak tadi, asya, sesuatu yang najis maknawi, yang mana setiap muslim harus menghindari dan menjauhinya. Dari ungkapan itu yang kemudian penyimpulannya bisa beda-beda. Baik. Ya, paling tidak di Al-Maidah 90, memahami Al-Maidah 90 itu yang bisa ditarik ke najis. Baik. Ya. Alkohol enggak. Karena berbeda, dia bukan khamr. Sudah? Baik. Baik. Enggak apa-apa. Jalan-jalannya banyak. Nyantai aja, kita mah niatnya belajar apa aja, nggak ngejar target apa kurikulum nggak ditanya kurikulum sampai mana. Yang penting targetnya sholihah, berilmu dan bisa ngamalin lah gitu. Baik, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Berharap Allah berikan manfaat, faedah dan kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah jadikan ini wasilah atau jalan untuk menuju surganya. Amin. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kangen.